Piala Presiden, turnamen prestisius pramusim katanya. Ya udah beres juga. Puncaknya laga final. Tapi gimana kalau laga final itu kerasa sepi? Sepi bukan tribunnya aja. Sepi semangatnya, gak ada antusiasnya. Oke, nah Piala Presiden ini juga selain lumayan ramai, tapi banyak juga UMKM yang disorot di sini ya. Dan maksudnya UMKM yang masuk tuh ada kayaknya dari gue lihat aja udah ada puluhan. Iya, mungkin ratusan kalau kita sama luar-luar gitu. Terus mereka juga si Piala Presiden ya, di official Piala Presidennya itu kayak selalu nge-post gitu tiap hari. Ya. Misalnya kayak hari ini UMKM-nya itu total dapat penghasilan berapa gitu. Ya, dan di sini tuh beragam banget ya. Jadi itu sih serunya kalau misalnya sepak bola banyak orang yang datang nonton, tuh ikut ngebantu juga pasti ke UMKM yang ada gitu. Itu yang saya bikin seru sih. Cuma gue dari tadi nyari sop buah nggak ada. Itu bulan puasa itu nyari tajil gitu ya atau apa kayaknya nggak ada. Sop Nanti buah. kita bakalan lihat. Pertandingan final, pertandingan yang harusnya jadi laga akbar antara dua tim yang datang dari luar Indonesia, satu dari Inggris dan satu dari Thailand, Port melawan Oxford United. Tapi kayaknya nggak bisa bikin penikmat sepak bola di Indonesia mau berbondong-bondong datang untuk nonton ke stadion. Di luar stadion memang banyak aktivitas, pedagang-pedagang, anak-anak kecil, orang tua dan keluarga. Tapi lebih kerasa kayak mereka mau wisata aja, bukan untuk nonton sepak bola. Karena atmosfernya, deg-degannya, walaupun ini laga pramusim, hampir nggak kerasa sama sekali. Ya bahkan hari itu banyak orang yang itu loh, orang tua ya mereka datang buat nontonin anaknya yang di tengah babak yang ada mereka jagling bola perform. Sisanya yang mau nonton bolanya, pertandingannya, Piala Presidennya kayak hampir nggak ada deh hari itu. Bahkan setelah anak-anaknya perform, kebanyakan juga ada yang pulang. Karena itu dia masih di tengah pertandingan, lagi di babak kedua yang harusnya lagi seru-serunya. Cuma tetap mereka datang memang bukan untuk melihat pertandingan finalnya. Iya, ngebuktiin ya udah itu hari itu orangnya banyak, orang tua yang nganter anaknya. Iya betul. Sedangkan laga kayak gini harusnya dapat antusiasme lebih tinggi walaupun yang main bukan tim kesayangan. Karena sebagai penikmat sepak bola, kita berharap disuguhin pertandingan yang seru dari klub manapun yang lagi bertanding. Ya tapi nggak ada, kemarin nggak ada. Kemarin nggak ada sama sekali. Nggak ada. Bahkan setelah kick off, salah satu atmosfer paling hening yang pernah gue rasain di stadion. Karena penonton kayak kerasa kayak di bioskop aja nggak mau ngomong. Karena itu stadion dimana harusnya lo bisa teriak, lo bisa senang-senang, dan lo bisa luapin emosi lo. Sepi banget. Oke, pertandingan sementara masih dihentikan. Ini kita nggak tahu apakah VR check atau lapangan yang memang nggak kondusif masih menggenang. Harusnya di big screen ada ya. Tapi kayaknya ini diskusi lapangan. Yes. Ini mungkin udah berhenti lumayan lama. Malu banget ada kejadian kayak gitu, lapangan kayak rawa-rawa jatuhnya. Kayak sawah. Lapangan kegenang, pertandingan berhenti kayak 15 menitan ya? 15-20 menitan. 15-20 menitan. Pertandingan berhenti, hujan sebesar itu ya nggak bisa dilanjut lapangannya aja. Padahal maksudnya Stadion Sijalak Harupat ini salah satu venue pertandingan internasional juga. Pernah dipakai sama timnas, kandang timnas. Dan ini dua klub dari dua negara yang berbeda. Dan kita harus main di lapang yang nggak kondusif, walaupun di luar kondisi alam, karena ada hujan dan sebagainya. Cuma tetap aja harusnya drainase dan sebagainya juga dipikirin. Akhirnya di babak kedua terutama kita nggak bisa nikmatin sepak bola lagi. Nggak bisa. Oxford yang udah punya skill kayak gitu, Port juga yang udah ngasih perlawanan. Kita yang berharap walaupun udah dari tadi semua ya sepi segala macam bete, ya pertandingan bakalan seru.
Tambah parah lapangan kayak gitu. Udah nggak kayak main bola. Iya, itu juga jadi salah satu alasan kenapa akhirnya pertandingan jadi lebih keras. Dan ada satu kartu merah untuk Iya. pemain Port FC. Oxford juga kelihatan jadi lebih emosi, padahal ini harusnya walaupun laga final masih tetap tajuknya pramusim dan mereka harus menghindari cedera sebisa mungkin. Dan sekali lagi Piala Presiden, 2 klub dari luar, ada perwakilan dari Federasi Thailandnya juga datang. Iya betul. Itu pejabat-pejabat kita yang di tribun VIP itu ngelihat lapangan kayak gitu nggak malu apa ya? Itu harusnya mereka pasti malu dan harusnya jadi evaluasi untuk nanti. Banget. Ya, nggak dari atmosfer ditambah itu makin berantakan dah. Iya, kemarin kondisinya memang tidak mendukung untuk menyebut pertandingan itu sebagai final. Nggak sebagai final dan Piala Presiden lewat gitu aja, kayak nggak ada kenangan Iya, apa. kayak angin lalu aja. Angin lalu dengan hadiah sebesar itu apa kosong nggak ada apa-apa. Tapi nonton ke stadion ya Pak, bakal jadi pilihan lu nggak sih atau udah ya TV lah? Sebenarnya dibandingin beberapa tahun lalu, sekarang ke stadion terutama buat keluarga tuh udah lebih bersahabat sih. Iya sih, banyak keluarga ya dari Ya, tadi. apalagi sekarang Bisa kita lihat banyak anak kecil, banyak ibu-ibu, orang tua. Jadi sebenarnya sekarang udah jadi, kalau apalagi kan kebanyakan pertandingan sepak bola akhir pekan ya, Ya, weekend. benar. Nah, itu jadi pilihan sih kalau misalnya mau nonton liburan. Soalnya sekarang udah jauh lebih kondusif dibanding dulu kalau menurut. Ya, cuman ya memang ya kayaknya kalau di Indonesia ya masih banyak yang dibenahin kali ya. Maksudnya kayak akses tadi nggak kotor-kotor Ya. amat sih, cuman maksudnya pengamanannya kayak nggak sepenuhnya. Kita lihat juga masih banyak yang bisa bawa rokok, bawa apa gitu. Ya itu maksudnya hal yang kayak udah dibiasain, udah di nggak apa-apain. Kalau yang harus di upgrade gitu tuh sebenarnya emang masih banyak. Cuma kalau perbandingannya sama dulu sekarang tuh udah sedikit lebih membaik. Ya, benar. Setidaknya orang datang ke stadion tuh nggak takut. Dulu kan sempat ada stigma Rusuh. Ya, rusuh benar sih. atau apa. Sekarang tuh udah lebih aman. Ya, itu yang kita harapin juga sih ya. Makanya gue harapnya sih, terutama ntar kalau misalnya Liga Indonesia udah jalan lagi, supporter away itu boleh datang ke stadion. Kan Dan ya musim buat- lalu nggak boleh Ya, kan? dan buat nunjukin juga lah nanti kalau ya udah stadion itu emang aman, emang sepak bola itu pertunjukan gitu, kita bisa lihat kayak gitu. Ya betul. Iya ya, gue masih mau balik ke stadion. Gue bukan trauma karena pertandingan kemarin. Cuma mungkin fasilitas nggak cuma di dalam lapangan, tapi juga sarana prasarana di luarnya juga harus diperbaikin. Tapi gue yakin nggak semua stadion di Indonesia ngasih kesan buruk kayak kemarin. Ya, selain dari lapangan yang tergenang ya, kalau gue ngerasa ya oke lah maksudnya kan kita juga nggak bisa berharap stadionnya kayak mall misal toiletnya sebersih itu Iya, segimana betul. ya masih cukup oke. Cuma yang paling sebel ya ini turnamen sebesar ini kok pengelolaannya Terkesan tidak siap dalam semua hal gitu. Iya, itu juga mungkin salah satunya karena hal yang harus disorotin adalah di Indonesia ini tentang pelaksanaan ya. Jadi kadang kalau kita lihat ke liga juga masih ada jadwal-jadwal yang mundur, masih ada juga venue yang baru ditentuin hamin seminggu, hamin 2 minggu. Itu kan hal yang nggak baik untuk liga yang dikelolanya harusnya untuk satu musim penuh, untuk 1 tahun penuh. Dan ya semoga animo keluarga yang udah mau datang ke stadion nggak luntur karena ngelihat stadionnya nggak bersahabat untuk mereka. Kalau gue dari sisi eventnya nih Pal, yang kemarin kita nonton, Ya, kok maksa semua ya? ya Ada Prince Putirai, tiba-tiba ada yang pacu jalur, ada Isyana Saraswati. ada yang juggling bola, dan kalau diinget ada yang tiba-tiba konfeti meledak di tengah-tengah. Itu maksudnya paling Nggak nggak sih. tahu sih tujuannya apa. Tujuannya Entah apa. kepencet atau telat masuk. Cuma kalau udah lewat, mending nggak usah dipaksain harusnya. Dan untuk sekelas itu kembali lagi Piala Presiden sih nggak harusnya gini. Nggak harusnya gini. Walaupun sebenarnya dibukanya udah lumayan oke, tapi kalau ditutupnya kurang berkesan juga jadinya jelek ke Piala Presiden secara keseluruhan nantinya. Dan ya yang gue cerita tujuannya tuh kalau emang mau politik atau apa kental ya jangan diseret-seret ke bola lah. Ingat gak kita nunggu angkat piala Lama berapa banget. lama Lama banget. dari beres match. Betul. Performnya gue akuin oke. Iya. Ada angklung, ada Om Edo Odolongit Iya. nyanyi, Terus ada yang drone Drone ribuan show. drone show. Yes. Itu oke banget. itu masih oke. But nunggu angkat piala tiba-tiba ada pidato dulu setengah jam Ya. dari pihak-pihak yang
berkepentingan pidato penyerahan ini itu dengan simbol-simbol foto-foto orang ABCD. Politik bola dah kelar, males. Iya, harusnya seperti itu, walaupun pada praktiknya bahkan gak cuma di Indonesia, politik itu selalu ada sangkut pautnya sama olahraga, terutama sepak bola. Cuma ya sebisa mungkin diminimalisir lah ya. Ya, setuju sih. Ya, harapan gue sih kalau misalnya Piala Presiden ini mau dijadiin annual event setiap tahunnya, harus ada evaluasi yang jelas dari panitia, panpel, karena tajuknya aja udah Piala Presiden. Presiden itu berarti maksudnya wajah suatu negara, wajah Indonesia juga. Apalagi kalau misalnya nanti kedepannya mau ngundang lebih banyak klub-klub dari luar negeri, harus banyak yang diperhitungkan, venue, kondisi cuaca dan sebagainya, penonton juga. Semoga hal-hal detail kayak gitu bisa lebih diperhatiin dan akhirnya antusiasme orang-orang yang untuk datang ke stadion atau sekedar nonton di layar kaca nonton Piala Presiden bisa lebih besar dari yang kemarin. Sama, gue juga sama berharap Piala Presiden ini jalan terus nggak apa-apa. Tapi ya apapun ya, selain Piala Presiden, kompetisi, turnamen apapun dikelola dengan bagus, dikelola dengan enak. Dari orang mau nonton di TV, di stadion, semua bisa terhibur, formatnya jelas, jangan banyak kepentingan. That's it, sepak bola juga bakalan jalan kok. So, ini kritik dari kita yang datang langsung ke stadion, ngerasain kayak gimana. Dan juga kritik ini kita harapkan bisa jadi saran buat siapapun yang mengurus, buat siapapun yang lagi mengatur sepak bola di Indonesia. Kalian yang mendengarkan juga boleh ceritain apapun, setuju nggak setuju, kita sangat-sangat open. Tulis pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya, karena kita juga percaya dan yakin satu tujuan kita, sepak bola Indonesia pasti bisa jauh lebih baik lagi.